Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat Gereja Kristus Tuhan Indonesia dimanapun saudara berada, dan saudara-saudara mahasiswa, alumni dan sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Akademisi Yogyakarta, dan khususnya bagi mahasiswa yang tinggal di asrama yang saat ini tidak boleh keluar kemana-mana. Pada hari ini tanggal 29 hari Minggu, kita semua dihimbau atau diminta oleh pemerintah atau mentaati aturan pemerintah supaya kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, kerumunan-kerumunan orang banyak, dan khususnya juga dalam pertemuan ibadah. Dan lebih khusus lagi bahwa sekarang ada istilah physical distancing, jadi jaga jarak secara fisik tubuh. Dan Tuhan juga menghendaki hal ini, mungkin saya rasa waktunya saat kita berdiam diri, menjaga diri untuk tidak bersama-sama dalam kerumunan orang banyak. Dengan himbauan-himbauan dari pemerintah ini, maka jemaat pun dihimbau untuk beribadah atau berdoa di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing, tidak di dalam kumpulan gereja. Pada hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengikuti, mentaati aturan-aturan ini, dan terlebih daripada itu kita mentaati firman Tuhan. Taat kepada perintah dan aturan firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk belajar satu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Sebenarnya peristiwa yang dalam Yesaya ini, atau peristiwa dalam sunyi sepi ini sebenarnya sudah juga pernah terjadi kira-kira 3.500 tahun yang lalu, ketika hari raya, untuk memperingati hari raya Paskah, ketika 10 tulah terjadi di Mesir, sehingga umat Tuhan disuruh masuk ke rumah berdiam diri, lalu menaruh darah di pintu itu, sehingga ketika maut melanda seluruh Mesir, umat Tuhan diselamatkan. Nah, kita akan belajar di dalam khusus Yesaya pasal 24 sampai pasal 27 ini sebenarnya nubuatan tentang akhir zaman, saudaraku. Sekali lagi, Yesaya pasal 24 sampai pasal 27 itu nubuatan tentang apa yang terjadi pada akhir zaman. Ini Nabi Yesaya menulis 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, atau kira-kira 2.700 tahun yang lalu Yesaya sudah menubuatkan apa yang akan terjadi akhir zaman. Di dalam Yesaya ini ditulis, yang kita mungkin akan melihat dulu di dalam pasal 24 ayat 1 itu, di situ dikatakan bahwa, silakan dibacakan. Yesaya 24 ayat yang pertama. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Nah, ini mungkin belum terjadi secara massal, mungkin nanti akan terjadi nanti. Coba, tapi yang ayat yang kedua. Ayat yang kedua, maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, ya. Seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, ya. Seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Di dalam Yesaya pasal 24 ini, nasib manusia itu nanti pada waktu akhir zaman akan sama. Hamba dengan tuan dan perempuan, di situ dikatakan imam dengan rakyatnya sama. Makanya ada pendeta yang meninggal, jemaatnya juga yang meninggal, nantinya sama gitu. Semua orang hebat, top-top semua nasibnya sama. Sekarang raja-raja di mana-mana sama nasibnya, harus mengurung diri, harus mengalami nasib yang sama. Tetapi lagi di situ yang cukup menarik perhatian kita di sini, demikianlah nasib penjual seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan seperti nasib orang yang berhutang piutang. Jadi sekarang toko-toko pun mulai semua nasibnya. Dan peristiwa ini sudah terjadi di seluruh dunia, saudaraku. Tetapi ada satu hal yang penting yang saya ingin kita merenungkan di dalam nubuatan Nabi Yesaya ini. Sekarang nasib orang sama, nggak peduli orang pejabat tinggi siapapun sama. Semuanya harus physical distancing atau social distancing, semua menjauhi kerumunan-kerumunan. Jika tidak,
maka wabah penyakit virus corona ini yang melanda seluruh dunia ini akan menyebabkan kematian bagi orang-orang yang tidak mengindahkan. Nah, kita akan membaca lebih khusus lagi di dalam Yesaya pasal 26 ayat 20. Jadi nubuatan dari Yesaya pasal 24 sampai 27 ini berbicara tentang akhir zaman ini. Di Yesaya pasal 26 ayat 20 itu lebih ditegaskan lagi, saudaraku. Silakan dibacakan coba. Yesaya 26 ayat yang ke-20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ya, kalaulah kita mau mengatakan bahwa ini amarah Tuhan sungguh-sungguh melanda seluruh dunia ini, himbauan Tuhan kepada seluruh bangsa, seluruh rakyat, semua pun yang ada di muka bumi, marilah semua bangsaku, apa dikatakan Alkitab? Masuklah ke dalam kamarmu Dan tutuplah pintumu. Masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Saudaraku, ada negara yang tidak mengindahkan ini, rakyatnya tidak mengindahkan. Misalnya saya dengar contoh seperti Italia waktu zaman dulu, yang kematian terlalu banyak, korban terlalu besar. Awalnya tidak mengindahkan seruan-seruan ini. Mereka hidup bebas, hidup seenaknya. Juga saya dengar Amerika juga seperti itu, tidak mengindahkan ini awalnya. Tapi ketika bencana besar terjadi, kematian merajalela terjadi, baru orang sadar, saudaraku. Bahkan tadi malam saya nonton televisi bahwa gereja sekarang yang ada di Italia itu dibuka hanya untuk menaruh peti mayat, saudaraku. Setiap hari truk-truk mengangkut peti mayat. Jadi bayangkan gereja itu yang tempat orang ibadah itu sekarang menjadi tempat menaruh peti mayat atau jenazah yang mati itu. Hingga pendetanya menyebar-nyebarkan apa itu, minyak atau air di situ. Karena apa? Ketidaktaatan terhadap himbauan, pelanggaran terhadap aturan itu menyebabkan penyakit ini fatal di mana-mana, melanda seluruh dunia, seluruh masyarakat, termasuk negara-negara besar sekalipun. Nah, karena itu pemerintah kita sangat bijak, saudaraku. Presiden kita sangat bijak. Himbauan di mana-mana, gubernur, semua kepala daerah, tingkat gubernur sampai ke mana menghimbau supaya kita tidak berada pada kumpulan-kumpulan, tidak bergerilya kemana-mana. Inilah sebabnya juga saya pesan kepada kita semua, jemaat dan khususnya mahasiswa KDSI yang sedang berada di asrama sekarang ini, ditahan selama sudah 2 minggu ini dan 3 minggu kira-kira. Sekarang masih tidak boleh keluar kemana-mana. Masuk di dalam kamar, berdoa, baca Alkitab, menyalin Alkitab. Lalu Alkitab yang disalin itu dipoto kirim kepada Pak Sentot, supaya saudara sungguh-sungguh menyalin Alkitab. Ada program setiap hari menyalin Alkitab, baca, masuk di kamar dan berdoa di situ. Lalu tutuplah pintu. Tutuplah pintu artinya kalau berbicara soal tutup pintu itu kita menjaga diri dari serangan. Kalau ada orang lari, melarikan diri lalu masuk rumah, ada orang mengejar lalu ditutup pintu. Itu juga sebagai ilustrasi gambaran menjaga dari serangan, supaya selain daripada sepi, kita enak zaman merenung, tutup pintu dan berjaga-jaga dan berdoa. Terus apalagi di situ dikatakan? Tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Kita percaya amarah ini, virus ini, bencana ini akan berakhir. Katakan amin. Amin. Akan berakhir. Tetapi sementara Tuhan menghimbau kita untuk tetap berdiam diri di rumah, berjaga-jaga di rumah atau di lingkungan di mana kita berada. Kita harus taat kepada peraturan. Ingat baik-baik saudara, bukan soal takut Tuhan tidak menolong, bukan soal khawatir Tuhan tidak menjaga kita, bukan soal Roh Kudus tidak mampu menjaga kita. Soal ketaatan kepada firman ini penting. Ketaatan kepada aturan pemerintah itu penting. Pelanggaran terhadap firman, pelanggaran terhadap aturan, himbauan, seruan oleh pemerintah akan mengakibatkan dosa. Nah, jika dosa ini masuk, maka mengakibatkan juga serangan-serangan iblis. Singa yang mengaum, iblis yang mengaum seperti singa itu bisa menyerang kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, perhatikanlah baik-baik. 1-2 minggu ke depan kita semua, setiap keluarga, rumah tangga masing-masing kita beribadah ke rumah kita masing-masing, menjaga diri kita, menjauhkan diri dari kerumunan orang banyak, dan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Dengan demikian, saudara sidang jemaat Tuhan,
GKTI maupun alumni KDSI, semua mahasiswa KDSI, khususnya yang